Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Beberapa waktu yang lalu kita diberitakan atau kita disuguhkan beberapa berita tentang gempa atau rangkaian gempa yang terjadi di Salatiga, Ambarawa. Gempa yang kecil, relatif kecil, dan memberikan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, kita lihat bahwa gempa yang terjadi di Salatiga atau Ambarawa itu mencapai frekuensi yang relatif tinggi sampai dengan 35 kejadian gempa yang terjadi di sana dalam kurun waktu tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2021. Dan saya mencoba untuk melakukan plotting. Ini gempa yang saya coba plot berdasarkan data dari INATWS BMKG. Dan di sini berdasarkan data yang saya peroleh, kelihatannya gempa itu berkumpul pada satu area di antara Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu. Dan di sini kita lihat ada beberapa struktur sesar di sana. Ini sesar Rawapening, kemudian ini sesar Merapi Merbabu, ini sesar Ungaran 2, dan ini sesar Ungaran 1, ini sesar Semarang. Sumber-sumber sesar ini saya dapatkan dari peta Pusgen. Jadi dari peta sumber dan bahaya gempa Indonesia yang dibuat oleh Pusgen tahun 2017. Pusgen itu adalah Pusat Studi Gempa Nasional. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Ini kita sebutkan sebagai gempa suam. Jadi gempa suam itu gempa yang terjadi secara intensitas yang tinggi dan berkumpul pada suatu tempat. Nah, kalau saya coba lihat dari pengertian ya, kita coba lihat pengertian dari gempa suam itu sendiri seperti apa. Ini ada sebuah artikel dari yang dipublikasikan di Nature. Seismic super swarm, jadi stress dan strain beneath the island of volcano. Nah, di sini disebutkan bahwa gempa suam itu sendiri adalah merupakan rangkaian gempa yang mempunyai kekuatan atau skala yang sama ya, dengan gempa utama atau main shock. Jadi skala yang sama dengan gempa main shock sehingga kita susah membedakan antara gempa utama atau gempa susulan atau tidak didahului oleh gempa utama atau main shock. Jadi gempa kecil terus terjadi. Kalau kita lihat gempa yang terjadi di Salatiga itu terjadi dalam magnitudo sekitar 3, kemudian 2,8, 3, 3,2, 2,8. Jadi rentangnya susah kita membedakan antara gempa utama dan gempa susulannya. Nah, ini yang disebut dengan gempa suam atau suam earthquake. Nah, penyebab gempa suam itu sendiri disebutkan di sini bahwa akibat adanya peningkatan stress transfer, tekanan, transfer stres ya, oleh deformasi kerak yang dipengaruhi oleh intrusi atau ekstrusi magma maupun fluida. Dan biasanya kalau kita perhatikan gempa suam ini berhubungan dengan aktivitas gunung api atau berdekatan dengan gunung api. Tentu hal ini berbeda dengan gempa yang sering kita temui, misalkan gempa yang terjadi di, coba kita lihat di sini gempa yang terjadi di, ini salah satu gempa yang terjadi di dekat Sulawesi. Ada gempa utamanya, ini gempa utamanya kelihatannya, kemudian disusul oleh beberapa gempa susulan. Jadi ada gempa besar sekitar 6, sekian, kemudian diikuti oleh beberapa gempa susulan. Nah, ini yang kita sebut, kita bisa membedakan mana gempa utama dan mana gempa susulan. Hal ini tentu akan berbeda dengan yang terjadi di Salatiga. Di Salatiga ini kita susah membedakan mana gempa utama dan mana gempa susulan. Sehingga dari situ kita mengatakan bahwa ini merupakan aktivitas gempa suam yang terjadi di Salatiga. Nah, kalau kita lihat sendiri gempa suam, catatan pernah terjadi gempa suam, ini salah satu gempa yang terjadi di Madiun, di dekat dengan Gunung Pandan di Madiun. Jadi ada rangkaian gempa yang terjadi di sana. Ini rangkaian gempa yang terjadi di dekat Gunung Pandan. Dan ini berita yang dipublish oleh koran Kompas pada tahun 2017
eh, 2015 ingat saya. 2016 ini gempa suamnya 2016, dan ini rangkaian gempanya disebut sebagai gempa gempa bumi beruntun di Madiun, dan ini posisi gempanya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada ini Gunung Wilis dan ini Gunung Pandan, kelihatannya ada hubungan antara dua gunung ini, dan kemungkinan ada peningkatan stres di sana akibat ada migrasi magma atau perpindahan fluida yang mempengaruhi atau yang memberikan ada getaran yang kita definisikan sebagai sebuah gempa. Selain di Madiun, ada juga gempa yang terjadi di Jailolo tahun 2015 dari bulan November. Di sini ada sebuah paper yang dipublikasikan oleh Pak Endra Gunawan dan kawan-kawan. Jadi ada gempa tahun 2015 dari bulan November sampai dengan Desember terjadi di Halmahera Barat, dan di sini disebutkan sebagai earthquake swarm atau gempa swarm. Dan ini rangkaian gempanya di Jailolo, dan di situ ada gunung api yang dekat dengan yang dikenal dengan gunung api Jailolo. Di sini gunung api Jailolo di Halmahera Barat, dan ini dicurigai sebagai adanya migrasi magma sehingga menghasilkan aktivitas gempa yang kita kenal dengan gempa swarm. Selain itu juga terjadi di Mamasa pada tahun 2018. Ini saya ambil dari paper yang dipublikasikan oleh Pepen Supendi dan kawan-kawan, dan ini memperlihatkan tentang aktivitas gempa swarm mulai dari tanggal 28 September 2018 sampai dengan 22 November 2018. Dan ini kerumunan gempanya atau gempa yang beruntun yang terjadi di Mamasa. Selain itu, gempa juga kita temukan gempa swarm di Pulau Samosir di Toba, dan gempa ini tercatat sampai berapa ya, saya lupa ini. Kayak banyak sekali gempa yang terjadi di Pulau Samosir dari tanggal 18 Februari sampai dengan 19 Mei 2021, dan ini sebaran gempa yang terjadi. Ini berdasarkan informasi dari, atau saya ambil gambar ini dari Stasiun Geofisika Deli Serdang, dan memperlihatkan tentang sebaran gempa yang terjadi di Pulau Samosir di Danau Toba. Dan tentunya di sini masih ada aktivitas vulkanik di sana yang tentunya mempengaruhi atau ada proses migrasi fluida yang mengakibatkan gempa swarm di Pulau Samosir. Kemudian kalau kita coba lihat kembali gempa yang terjadi di Salatiga. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini gempanya yang saya ambil datanya dari INATWS, dan mulai dari tanggal 22 di sini malah waktu UTC 22, 23, kemudian 20 sampai dengan 24 waktu UTC ya. Dan ini rangkaian gempa yang terjadi di Salatiga, Ungaran, dan ada kemungkinan ada migrasi magma yang juga mempengaruhi atau mengganggu stabilan stres di sana, karena di sini ada sesar Rawapening dan sesar Merapi Merbabu yang tentunya mempengaruhi tingkat stres dan mengakibatkan gempa yang terjadi di sana. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah skema yang dilihat di sini, sebuah skema yang memperlihatkan tentang profil dari gempa swarm. Ini di tempat yang lain saya ambil. Ini sebuah skema yang mudah-mudahan kita bisa memahami tentang proses gempa swarm terjadi. Ada migrasi magma di sana, kemudian bertemu dengan struktur zona lemah atau struktur sesar, kemudian mengakibatkan gempa-gempa atau mengakibatkan transfer stres gitu ya, transfer tekanan yang mengakibatkan gempa. Nah, ini kita perhatikan nih sebaran gempa-gempa swarm yang terjadi di Gunung Tiksani, dan saya pikir hampir mirip dengan ini ya. Jadi ada Gunung Ungaran, kemudian Gunung Merbabu, dan di sini ada sesar aktif ya, dan kemungkinan ada migrasi magma yang mengganggu stres di struktur tektonik ini atau sesar aktif di sana, yang menghasilkan gempa dalam skala yang relatif kecil tetapi sering terjadi karena
perpindahan fluida, kemudian mengganggu stabilan dari struktur sesar di sana, rilis dalam bentuk gempa. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan ini masih dugaan saya dan bisa jadi apa yang saya duga ini salah. Tetapi saya menduga seperti itu dengan melihat dari gambar ini, gambar yang memperlihatkan tentang aktivitas gempa suam di sebuah area gunung api, dan di situ ada struktur-struktur sesar seperti yang terlihat di sini. Ini struktur-struktur sesar yang tentunya akan menjadi penyebab ya, memicu gempa yang terjadi di suatu tempat atau di area gunung api yang kita kenal dengan gempa suam. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya coba buat catatan sedikit tentang gempa suam yang terjadi di Salatiga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.